Kami mahasiswa jurusan akuntansi akan meneliti elastisitas penawaran. Saat ini menjelaskan tentang seberapa besar respon penjual dalam menambah jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Oke, bagaimana konsepnya di dunia nyata khususnya di warung sembako? Itulah yang akan kami telusuri dalam video ini. Lihat ini, ada berita minyak naik. Hah? Serius? Padahal kemarin sempat turun, kok bisa naik lagi? Ya, aku kemarin juga udah lihat berita di TV. Katanya sih karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, jadi permintaan banyak dan harga ikut naik. Astaga! Serius? Padahal dulu lagi habis. Kira-kira mereka bisa tambah sekolah lagi nggak ya? Nah, sebenarnya tuh itu bisa dijelaskan melalui konsep elastisitas penawaran loh. Emangnya elastisitas penawaran itu apa sih? Jadi, elastisitas penawaran adalah ukuran seberapa besar respon jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual ketika harga berubah. Misalnya nih, kalau harga naik, kira-kira penjual bisa nggak cepat-cepat nambah stok barang dagangannya? Oh gitu, jadi kalau penjual bisa cepat nambah stok barangnya ketika harga berubah, penawarannya itu elastis ya? Nah, cepat banget tuh. Tapi ada banyak faktor yang memulai elastis atau tidaknya penawaran tersebut. Kayak apa aja tuh contohnya? Contohnya bisa kayak waktu yang dibutuhkan untuk restock barang, ketersediaan bahan baku, kapasitas penyimpanan, bahkan kondisi cuaca juga bisa mempengaruhi loh kalau khusus untuk bahan pangan. Wah, menarik bukan ini? Bagaimana kalau kita langsung menuju ke toko sembako untuk melihat realitanya? Yuk! Baik Bu, minta waktunya sebentar untuk ngobrol terkait harga minyak goreng antara hari biasa dan menjelang Idul Fitri ya. Jadi, apakah ada perubahan harga antara hari biasa dan menjelang Idul Fitri Bu? Ada harga biasa, ada yang biasa 11.000. Kalau pada hari raya itu kisaran 15.000. Berarti naiknya lagi sekitar 4.000 ya? Berarti untuk penjualannya tuh bakalan meningkat Bu untuk Raya Idul Fitrinya? Iya, meningkat. Nah, kira-kira meningkatnya itu dari hari biasa berapa penjualannya dan hari Idul Fitri itu berapa? Kalau biasanya sih 1 pak, kalau hari raya itu kadang 3 pak. Oh, kalau misalnya ada perubahan yang mendadak seperti itu, apakah Ibu tiba-tiba bisa menambah stok minyak gorengnya? Bisa. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, sangat membantu. Terima kasih ya Bu. Dari hasil wawancara tadi, kita lihat harga minyak goreng itu memang naik menjelang Idul Fitri. Dimana yang awalnya di hari biasa itu 11.000, sedangkan menjelang Idul Fitri itu menjadi 15.000 per botol. Ini karena permintaannya memang meningkat. Iya, selain harga, penjualannya juga naik banget. Dari biasanya 12 botol per hari, di hari raya meningkat sampai 36 botol. Ini bikin kita ngerti gimana elastisitas penawaran itu bekerja. Pedagangan juga sudah siap-siap pesan stok tambahan beberapa hari sebelum hari raya. Tapi kalau permintaannya tiba-tiba melonjak, kadang stoknya nggak cukup karena distributornya juga terbatas. Nah, jadi penawaran minyak goreng ini cukup elastis kalau ada waktu untuk tambah stok barang. Tapi kalau misalnya mendadak, agak susah juga. Betul Tiwi, harga naik itu sebagai respon dari penjual untuk menyesuaikan stok dengan permintaan. Jadi, elastisitas penawarannya responsif, tapi nggak langsung sempurna.
Nah, dari sini kita bisa lihat contoh nyata pengaruh hari raya ke harga dan penjualan. Juga gimana pedagang ngatur stok supaya tetap bisa memenuhi permintaan. Bener banget. Tentang elastis penawaran, data harga dan jumlah penjualan itu bisa kita pakai untuk menghitung konsisten elastisitasnya. Oke, yuk kita coba hitung dan buat kurva elastisitasnya. Oke teman-teman, untuk menghitung elastisitas penawaran, rumus yang kita pakai itu adalah ES sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Di mana delta Q adalah perubahan kuantitas, delta P adalah perubahan harga, P1 adalah harga awal, dan Q1 adalah kuantitas awal. Jadi, dari data yang kita punya, jumlah minyak goreng yang ditawarkan di hari biasa adalah sebesar 1 pack atau 12 botol. Dan saat hari raya meningkat menjadi 3 pack atau 36 botol. Jadi, delta Q-nya sama dengan 36 dikurang 12 sama dengan 24 botol. ES sama dengan 36 dikurang 12 dibagi 15.000 dikurang 11.000 dikali 11.000 dibagi 12. Untuk delta P, harga hari raya dari 11.000 ke 15.000 per botol. Nah, jadi delta P sama dengan 15.000 dikurangi 11.000 mendapatkan hasil Rp4.000. Nah, jadi delta P itu didapatkan 24 per delta Q yang didapatkan itu 4.000 dikali dengan 11.000 harga awal, lalu dibagi juga dengan kuantitas awal yang yaitu 12. Maka dari itu didapatkan ES sama dengan 5,5. Lalu untuk anti tangannya mendapatkan hasil sebesar 79,70. Artinya, penawaran minyak goreng sangat elastis. Kenaikan harga diikuti peningkatan jumlah yang ditawarkan cukup signifikan. Nah, setelah kita menghitung, bisa kita buatkan kurva dari elastisitas penawaran sebagai berikut. Oke teman-teman, jadi gini nih kurva penawarannya. Selanjutnya, kita akan lihat kurva elastisitas penawaran berikut ini. Berikut merupakan kurva elastisitas penawaran di mana garis vertikal menunjukkan bahwa nilai ES sama dengan 0 dan garis horizontal ES sama dengan tak terhingga. Selanjutnya, garis yang berwarna hijau menunjukkan jika sudut ES sama dengan 1 atau setara dengan 45 derajat, dan garis yang berwarna biru menunjukkan nilai ES sama dengan 5,5 derajat dengan sudut anti tangan sebesar 79,70 derajat. Yang dimana semakin mendekati garis horizontal menunjukkan bahwa penawaran tersebut bersifat elastis, dan sebaliknya jika mendekati garis vertikal menunjukkan bahwa penawaran tersebut bersifat inelastis. Itulah hasil analisis kita hari ini tentang elastisitas penawaran harga minyak goreng. Oke, karena udah selesai, kalau gitu kita ke kantin yuk. Yuk. Oke. Inilah pelajaran ekonomi yang sesungguhnya. Di balik angka-angka dan teori, ada wajah-wajah pejuang ekonomi rakyat. Warung sembako bukan sekedar tempat belanja. Mereka adalah denyut ekonomi mikro Indonesia. Yuk pulang.